warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya nak ya. Walaupun belajarnya di rumah harus tetap semangat. Perkenankan Ustazah Susi di sini akan menyampaikan materi pada kali ini, yaitu materi seputar pelajaran Al-Islam. Nanti kita lihat bareng-bareng videonya ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya yang solih-solihah sudah punya buku Al-Islam semuanya untuk yang semester 1. Nah, yang sudah punya silahkan dibuka ya nak. Di sini Ustazah akan memulai pelajaran pada hari ini dan Ustazah akan mengawalinya dengan bercerita. Nah, ini pelajaran pertama kita adalah menceritakan tentang burung yang hidup setelah mati. Kok bisa ya burung hidup setelah mati? Gimana ya? Apakah anak-anak semua pernah melihat burung yang sudah mati terus hidup lagi? Nah, kita akan tahu ceritanya setelah kita membaca ya. Ustazah akan bacakan ceritanya ya nak ya. Mohon didengarkan ya. Burung yang hidup setelah mati. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikanku dapat terbang. Aku dapat melihat pemandangan yang indah dari atas dan pergi kemana-mana dengan sangat cepat. Aku mempunyai istri dan 2 ekor anak. Nah, karena binatang jadi penyebutannya ekor. Nah, jadi burungnya punya istri dan 2 ekor anak. Kami tinggal di sebuah sarang di halaman Nabi Ibrahim. Beliau adalah orang yang sangat baik dan dermawan. Setiap pagi beliau menyebarkan biji-biji jagung untuk makanan kami. Suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Ibrahim akan adanya hari akhir. Hari akhir itu adalah hari kiamat ya. Pada hari akhir itu atau hari kiamat, kelak semua makhluk hidup semua makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini akan mati atau akan kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang soleh akan diberi balasan surga dan orang yang durhaka akan masuk neraka. Nah, muncullah pertanyaan dalam hati Nabi Ibrahim. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali tubuh manusia yang sudah hancur lebur menjadi tanah? Bagaimana ya? Nah, akhirnya Allah menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim dengan memerintahkan menyembelih 4 ekor burung. Keempat daging burung itu dicincang. Kalau dicincang itu berarti dipotong-potong ya, dipotong-potong dan dicampur adukan menjadi satu. Lalu masing-masing bagian diletakkan di 4 bukit yang berbeda. Jadi tadi sudah dipotong-potong, yang satu bagian di bukit A, satu bagian di bukit B, satu bagian di bukit C, dan satu bagian di bukit D. Setelah itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil keempat burung tersebut yang sudah meninggal tadi, yang sudah mati, yang sudah dicincang. Nah, keempat burung itu pasti akan datang dalam keadaan hidup dan tubuhnya kembali sempurna. Nabi Ibrahim pun melaksanakan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang terjadi? Apakah burung tadi hidup dengan utuh lagi atau tetap mati dalam keadaan dicincang? Nah, aku berharap menjadi salah satu burung yang akan disembelihnya, kata burung yang tadi hidup di sarang halaman rumahnya Nabi Ibrahim. Ketika aku sedang di sarangku, Ibrahim menangkapku. Tangannya mengusap kepalaku dan yang lain memegang pisau. Setelah mengucap bismillah, Nabi Ibrahim mulai menusukkan pisau di leherku. Ternyata burungnya langsung mati. Terdengarlah suara jeritan istriku. Istrinya si burung tadi menangis ya nak ya. Namun aku tidak ingat apa-apa, seakan aku tertidur pulas karena memang sudah mati ya tadi ya. Aku baru bangun ketika Ibrahim memanggilku. Aku bergegas bangun ke arahnya bersama 3 ekor burung lainnya. Sesampainya di hadapan Ibrahim, beliau bersujud kepada Allah. Keimanan Ibrahim semakin mantap setelah menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku kembali ke sarangku. Ketiga burung lainnya pun terbang kembali ke tempat masing-masing. Aku mendapati istriku di ranting sedang menangis. Aku mendekatinya. Ia sangat kaget melihat kedatanganku. Subhanallah, bukankah engkau sudah mati? Tanya istrinya. Bagaimana engkau dapat hidup kembali?
Aku melihat sendiri Ibrahim menyembelihmu bersama 3 ekor burung yang lain. Akhirnya aku teringat pada pisau Ibrahim yang menembus leherku. Namun setelah itu aku sudah tidak ingat apa-apa lagi, jawab si burung. Aku dan istriku kembali ke sarang sambil membawa makanan untuk anak-anak kami. Nah, hebat ya Nabi Ibrahim ya. Tadi burung yang disembelih ternyata hidup lagi setelah dipanggil Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim memanggil burung itu atas perintah Allah. Jadi yang diperintahkan Allah itu benar-benar terjadi. Nah, setelah disembelih, setelah dicincang, dipotong-potong, diletakkan di gunung yang berbeda, tapi atas izin Allah, burung tersebut setelah dipanggil Nabi Ibrahim dapat hidup kembali. Itulah bukti kekuasaan Allah, sesuatu yang sudah mati bisa hidup kembali atas izin Allah. Sekian dulu ceritanya dari Ustazah Susi. Banyak kurangnya mohon maaf. Nanti anak-anak bisa membaca, diulangi lagi membaca di rumah sendiri untuk bisa mengerjakan halaman 4 dan halaman 5. Selamat mengerjakan anak-anak yang salih-salihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.